tuh kayak gimana ya begitu. Jadi sebenarnya yang bikin kamu tuh pulih dari masa lalu kamu adalah keluarga. Iya pasti, anak terutama karena gue pikir anak-anak gue nggak punya siapa. Lu tahu waktu gue ketangkep anak gue yang perempuan kan emang lemes banget, pintar banget. Mama tangannya diikat sama pak polisi. Gua jemput mama, ngomong ke abang gue, mama kasihan nangis. Pahit nggak lu ngeliat anak lu ngomong kayak gitu? Anjing, gue nggak bisa jadi orang tua yang baik. Gak mau Aileen Natania Gavrila doang, gak mau. Pokoknya Aileen Natania Gavrila anak mama sampai saat ini. Kenapa? Kan mama ditonjok bibirnya sampai berdarah-darah sama Doraemon. Panggilnya Doraemon. Jadi sampai pacar gue yang sekarang tuh ngomong traumanya segitu dalamnya. Itu sampai kayak nanti kalau kakak udah gede kakak cari Doraemon, kakak tonjok biar berdarah bibirnya. Berarti maaf nih saat suami lu nganiaya lu lah kayak gitu. Aduh, sambat nih muka gue nih kurang pede nih kalau sebelum syuting. Lu cium muka dulu kali ya? Cium muka dulu lah. Jadi gue kalau biasa sebelum syuting gue biasa cuci muka dulu untuk mencerahkan muka gue kalau di depan kamera. Oke, tadi gue udah selesai cuci muka, jadi kemarin banyak banget yang nanyain ke gue, bang, spill skincare dong, bang, pakai skincare apa sih? Jadi di sini gue rekomendasi ke lo untuk pakai yang sering gue pakai saat ini, yaitu produk dari White Lotus. Jadi dia tuh dijual terpisah juga dan juga satu paketnya, dan kegunaannya itu banyak banget. Yang pertama ini step pertama awal ini facial wash. Facial wash ini kegunaannya mengangkat sel kulit mati, menyehatkan kulit dan mengurangi flek-flek hitam akibat jerawat. Setelah gue pakai ini facial wash, gue langsung pakai yang filling toner. Filling toner ini step keduanya, jadi kegunaannya itu sama banget kayak yang pertama. Jadi dia bisa menghilangkan sel kulit mati, menunda penuaan kulit, menyehatkan kulit, dan mengangkat pori-pori, mencegah pori-pori dan yang lain-lainnya dah. Jadi buat lo gue rekomendasi ini, dan ini cocok banget bisa dipakai untuk perempuan dan cowok. Dan di paket lengkap White Lotus ini ada krimnya ya. Di sini ada night cream dan day cream. Night cream ini bisa dipakai sebelum lo tidur atau sesudah, atau lo mau tidur bisa dipakai. Yang day cream ini bisa dipakai setelah lo bangun tidur dan baru memulai aktivitas, biar supaya wajah lo ini nggak langsung kena sinar matahari lah. Jadi gue rekomendasi banget sih ini White Lotus karena sudah terizin BPOM-nya, sudah aman, dan yang pastinya bisa lo rasain perubahannya setelah seminggu setelah pemakaian. Apalagi lo bisa memakainya secara rutin. Jadi lo siapa yang nggak mau kita tampil glow. Jadi buat lo yang bisa mendapatkan yang cari yang pengen dapetin produk eksklusif dari White Lotus, langsung aja lo hubungi nomor WA yang ada di deskripsi atau yang ada di pin komentar di bawah. Oke, see you brother. Enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother online Ogut yang paling nyongkrut. Selamat datang kembali di channel gue Alex TV. Dan sekarang gue lagi ada di segmen Jam Rawan. Jamnya bareng kawan. Di samping gue ini gue kedatangan bintang tamu yang familiar ya, udah kemari lah gitu, sering diajak podcast di channel tetangga lah ya, namanya Mbak Pokori atau Mbak Ori nih. Masa Mbak sih? Kalau Jangan dong. Empok boleh lah. Pokori, jadi Pokori ini memang punya histori yang sangat kelam lah gitu. Tapi nggak jauh beda 11-12 lah kayak gue. Kayaknya nyambung. Dan udah Kak Cika juga. Coba Kak Cika ada satu apa ini. Nah, Pok, ini lu kan gue kemarin denger gue udah nyimak dari story lu di podcast lain, kayak emang bener Pok tuh horor banget sih Pok kayak gitu. Emang kayak gitu Pok lu? Horor sih enggak ya menurut gue. Terus jalan hidup. Jadi kalau dibilang pahit pastilah. Gue dari sebelum lahir aja, dari di dalam perut nih, nyokap gue ngandungin gue 1,5 bulan itu, tahu-tahu kan kalau biasanya kalau suami tuh datang kayak
Selamat ya mah gitu Yoi. kan, ya kan kasih Kalau lu? selamat lah gitu. Waktu hamilin gua, nyokap gua dapet dari saudara sepupunya bokap itu foto pernikahan bokap gua sama istri keduanya Oh. gitu. 1,5 bulan ya. 1,5 bulan di perut. Jadi emang kan almarhum kakak gua tuh punya tumor pankreas. Jadi bokap gue tuh karena udah tahu, karena dari kelas 6 SD udah operasi kan. Jadi bokap gue bilang, "Mah, pengen biar punya anak lagi nih." Nggak apa-apa ngerokok ya. Gak Eh, apa-apa, santai. santai. Santai, barbar aja kita ya. Gue bisa Apa? stop semuanya, rokok nggak, bro. Terus? Lebih nyandu rokok. Oke. Oke. Terus udah bisa kayak gitu, akhirnya bokap gue nggak pulang sampai gue lahiran pun bukan bokap gue yang ngajarin gue. Gitu. Terus siapa yang ngajarin gua? Nggak tahu. Oh, ini lu masih Gue bayi. masih bayi. Tapi lu nggak nanya ke nyokap? Enggak. Nyokap gue sempet mau kayak mikir, gue gugurin aja kali nih ya. Oh. Itu udah minum air ragi 1 ember. Oh, yang buat bikin tape ya? Terus Pasti nanas nggak tahu. muda kayak gitu-gitulah. Jika nggak tahu. Jangan tahu. Jangan ya. Kan nggak ada manfaatnya juga, Iya. nggak pengen abur juga kan. Wah. Jangan. Cuman sampai sekarang gue nggak ada marah sama nyokap gue karena gue pikir gini, wajar. Wajar. Tinggal kawin, kalau cuma tinggal Oh, selingkuh sih iya, mending benar, bro. benar. Ini Oh, tinggal jadi sampai nikah Bokap bokap nikah nggak izin dulu. tahu-tahu ada foto pernikahan sama istri keduanya. Itu perasaan nyokap gimana? Lagi hamil, bayangin 1,5 bulan. Terus? Wajar sih kalau apa yang nyokap gue lakuin. Iya dari bayi aja gue sudah gue sudah merasakan kayak wah digembleng nih gue nih ya. Kalau sekarang maksudnya ketika gue dewasa gue kuat sama hidup gue, maybe karena gue digembleng mau diaborsi nggak keluar 1,5 bulan, udah segala macam cara nyokap gue lakuin nggak keluar gue. Tapi itu nyokap cerita Sama gue, lu tuh dulu sampai nyokap gue jatuh omongan saking sakit hati sama laki-laki ya. Iya. Kalau keluarnya laki mau siang mau malam mau pagi mau sore gue kasih orang, Terus? keluarnya perempuan. Oke. Nggak bebatang untungnya. Oke, benar ya. Tapi Kori itu nama asli Kori. Asli, dulu nama gue kan karena gue lahir bulan Juni nih, bentar lagi tanggal 14 gue ulang Oh, tahun. di ulang tahun itu berapa nih? 28. Masih seumuran gitu ya? Lu 94? 94. Nah, jadi akhirnya karena dulu saudara gue baru pulang naik haji, akhirnya ditambahin lah Kori. Kori. Bagus sih. Berharapnya tuh pembaca Al-Quran yang baik dan benar. Terus? Menyimpang membaca map gue jadinya. Di mana mapnya? Ya kan? Oh iya, titik ini. Titiknya udah ditaruh belum bro? Oh, nih, aduh. Ini kayaknya jauh kan nih. Udah. Nah, setelah itu, Pak. Abis setelah itu, akhirnya pas gue umur 4 tahun, ini kita singkat-singkat ya. Pokoknya intinya yang penting-pentingnya aja. Umur gue 4 tahun. Umur gue setahun dulu nih. Umur gue setahun, bokap gue mau ngambil gue. Mau perang tuh di tempatnya, kan tempat istri keduanya itu tempat. Kalau lu orang remang-remang lah. lu kan anak-anak tawuran nih, pasti Iya. tahu yang namanya namanya Amerika itu. Gangster. Bongseng. Nah, itu kan ada yang namanya Boker. Oke. Itu istri kedua bokap gue tuh di situ tinggalnya. Oke. Nah, ini udah dibilangin sama tukang bubur ayam, jangan bikin onar po. Kayak Tukara kenal kan. Yang bikin onar po, inilah kandang macan. Kata emak gue mau kandang macan kayak singa, kayak harimau, kayak kingkong, gue kagak peduli, gue pengen anak gue. Enak banget dia udah umur setahun, emak gue tahu asli. Iya benar. Enak banget dia udah anak gue umur setahun udah bisa disuruh-suruh, siapa gue kasih mau kata gue. Jawab berarti emak ya. Emak gue panggilnya green core anjir. Anjir. Emang suaranya, emak gue parah minum juga, maksud minumnya dulu parah. Nah, Alkoholik ya. iya, cuman kalau narko enggak dia ngeliat gue wah oceh-oceh panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas. Aduh. Kayak gitu lah. Udah kayak kalau udah ngomongin itu. Lah gue mah sering ketahuan sama gue siang-siang pas angin mati ya kan. Lampu nyala. Emak gue gitu doang. Berat, Cuk. Terus udah habis kayak gitu, akhirnya diambil lagi sama emak gue ya kan. Emak gue bawa pisau tuh di kakinya. Pikir emak gue tusuk aja. Berarti lu posisinya udah di bawah bokap kan? Iya, umur setahun itu. Cuman emak gue gak mau. Pas gue umur 4 tahun bokap gue pulang. Itu baju darah-darah. Karena posisinya itu bokap itu pulang ke rumah istri keduanya, istri keduanya lagi sama orang. Waduh. Sedangkan bokap gue udah habis kontrakan 5 pintu, bro. Oh, tuh. Asli, udah habis kontrakan 5 pintu. Dia sakit hati lah bokap gue. Iya, Ini mending gue gulungin aja dua-duanya, pikir bokap gue. Akhirnya digulung nggak? Digulung dua-duanya. Akhirnya bokap gue balik ke rumah, abang gue tuh almarhum yang pertama ngomong gini, ngapa pak? Itu perempuan, lo. Wow, bokap gue ada itu. Bontangnya keluar lah kebun binatang tuh. Akhirnya udah gitu, abang gue ketawa doang. Ya lu makan lah tuh pencarian lu, bicara abang lu.
gua. Mungkin karma kali karena Nah. nanyain nyokap lu. Emang bokap profesinya apa sih kok? Bokap gua bandar togel. Bokap gua bandar togel. Hongkong itu udah paham berarti kok ya? Enggak Hongkong, kalau togel itu Beda. dari Singapura asli. Oh asli. Jadi ini buat lu yang doyan judi nih ya. Nih ada jadi gua sekalian edukasi. Gua buat lo orang, bagi Iya, viewers Orang lu. sana apa? Lu tuh kalau lu masang di dua tempat dan keluarnya beda. Terus? Keluar angkanya beda. Iya, terus? Salah satu nipu. Nipu. Karena yang namanya togel itu, Pola nih pola ya, polanya. yang namanya togel itu titiknya cuma satu. Itu di Singapura dan itu cuman dia keluar misalnya 3477 misalnya nih. Itu semua bandar togel keluarnya itu. Itu togel. Bokap gue bandar togel di Ciracas. Nah, bokap gue kan jadi almarhum abang gue kan juga dulu gila narkobanya dari pil sampai ke Putau. Waduh. Dulu tuh rumah depan buat ngecak tengah tuh kayak boat. Belakang tuh dapur itu ngegorokin ganja. Oke. Krek. Ganja kan kalau kiloan kan kayak batu bata gitu kan, kayak keramik. Keramikan berarti. Keramikan krek gitu. Abang gue tengah lagi bakal ya kan, merasa kayak dari lantai 7 ke lantai 3 naik lagi 7 3 gitu terus. Kira-kira monding makanya jangan. Kalau Putau tuh lu udah kontrak mati cuy. Udah nggak ada umur lah ya. Iya. Ya banyak yang selamat, cuman kan 1/1000. 1/1000 lah. Iya. Soalnya kalau dia nyatu sama darah ya kan. Makanya banyak Bokap, yang apa ini silat-silat? Enggak. Apalah ini. kan dulu bokap gue masih lajir cuy. Oh. Orang abang gue baru dibeliin motor 3 hari, dia bilang hilang, gue rasa bukan hilang, jual kali. Ngamuk, pulang-pulang bawain bapak gue apa bendo lu ngerti nggak ya? Ngerti gua. Golok. Nah, bawain bokap gue golok, minta dulu kan dibeliin sama bokap gue CB ya, zaman dulu CB. Itu hari Senin, hari Kamis dia nggak pulang tuh sampai hari Kamis. Kamis pulang dia minta RE King. Almarhum abang gue, dia bilang motornya hilang. Emang berapa bersaudara, Po? 6 gue aslinya, cuma nomor 1, nomor 2, nomor 3 meninggal. Lu? Yang hidup nomor 4, nomor 5, nomor 6, gue nomor 5. Nomor 5. Berarti satu itu maaf nih, Po. Meninggalnya kenapa, Po? Yang pertama itu yang almarhum, itu yang cowok, itu Putau kan. Oh. Cuma larinya udah ke liver saat itu. Udah sempet rehab 2 tahun. Tapi enggak. Tapi dia balik lagi karena untuk ruang lingkup itu berperan penting kalau narkoba. Makanya kalau lu mau berhenti, bukan berarti lo harus ngejauhin teman-teman lu, tidak. Cuman kalau iman lu belum kuat, sebaiknya jangan ketemu sama teman-teman lu dulu. Nanti kalau sekiranya udah kuat nih iman lu nongkrong lagi nggak masalah. Nah, kalau iman lu belum kuat jangan, pasti lu balik lagi. Itu pasti. Gitu. Tuh ya, dengar. Caranya kalau kan suka nih kalau gue liat IG gimana sih Kak caranya buat berhenti ya? Itu gue kasih tau caranya. Lu jangan nyampur sama temen-temen yang kayak Yang gitu. kayak gitulah, apa maksudnya pilih-pilih temen lah. Maksudnya Dari mana lu dapet bahan itu yang harus lu jauhin. Berarti lingkungan mempengaruhi. Oh sangat Kak, sangat penting ya pengaruhan tuh lingkungan itu berperan sangat penting. Kayak misalnya nih, lu makainya di jalur berarti ya kalau bisa lu nonaktifkan Instagram. Karena OA kan banyaknya dari IG. Jangan suka ngeliatin story-nya. Jangan suka ngeliatin story itu yang 2R sekian gitu. Jangan. Suka ada promo biasanya 150.000. 2R. Gua aja jujur, gua baru berhenti tuh gue baru 2 atau 3 tahun. Itu semua OA gue blok. Oh apa sih? Oh itu official account. Official account kayak nama toko. Nama toko-tokonya di Instagram gitu. Toko jualan barang gituan. Iya. Gua blok semuanya. Yang dulu gua pernah beli gitu. Nah lanjut Pak, dari cerita abang historinya pun sama. Mungkin lu, maaf nih Pak, dari sisi keluarga lu pun sama kayak gitu kali. Iya, maybe. Sebenarnya kalau untuk dari silsilah keluarga enggak, karena gua itu makin narkoba bukan buat kesenangan. Terus? Tapi di situ gue dapat uang. Oh, oke. Kalau gue untuk kesenangan mungkin storan gue ke atas macet terus. Yoi, ini lu rapi lah ya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Dari ngerasain dari calo terus sampai cuman kayak nganter-nganter sampai gue akhirnya di posisi gue bisa punya bahan sendiri. 11 tahun anjir menggeluti dunia pernarkobaan. Itu udah berbagai ditipu orang, tapi alhamdulillah di tahun ke-11 baru kena, alhamdulillah. Kalau enggak mungkin sampai saat ini gue masih bergelut di dunia itu. Berarti
lu pribadi ngepau nggak pernah nih ngepau? Ngepau, kalau gua ngepau enggak, cuman kayak apa ya? Karena gua dipau sering. Gua bukan dipau waktu gua megang itu gua tipe kalau orang yang nggak mau ribet gua tuh. Karena berhubungan dengan bayar terlalu lama itu ngeri, bro. Ngeri bener. Kalau gue nih, Kak, bro, nggak ada nih di titiknya. Ya udah, lu ganti titik lain. Udah, gue nggak mau yang lu nipu ini. Iya kan, gue pikirnya apa yang lo lakukan nanti juga ada balasannya. Gue percaya kayak gitu aja. Kalau ngepau sih, kalau gue gini, dulu bukan ngepau. Gue misalnya lagi pengen main judi, kan banyak dong orang. Maksudnya kalau circle gue tuh tahu soal gue, maksudnya linggo banyak kayak gitu-gitu. Pok, bagi gawean. Ya udah lu TF aja dulu gope, gue bilang. Ntar gue kasih 5G, gue bilang gitu kan. TF lah nih gope, gue adu dulu. Kalau menang, gue balikin duit gopenya. Kalau kalah, gue diemin dulu 3 hari. Baru ntar gue ganti. Ini nggak ada, bro, kemarin kudanya nggak ada kabar. Paling alasan gue kayak gitu doang. Tapi gue balikin, kayak gitu. Waktu gue ketangkep pertama itu gue ketemu sama dulu mantan anak buah gue di tempat. Iya, dulu kaki gue. Gue ketemu di sana. Nah, Bo, itu awal mulanya lu bisa terjun ke dunia itu kenapa sih? Kok dari sekolah dulu. Oke, gue cerita nih ya. Gue sekolah itu cuma sampai kelas 2 SMA. Ketika gue kelas 2 SMA gue ke Padang. Orang-orang PKL gue ke Padang. Ngapain? Eksperimen. Healing. Kalau sekarang healing, gue eksperimen. Gue nyampe lu bayangin, gak ada satu orang pun yang gue kenal. Terus? Maksudnya gue sama teman gue, tapi gue maksudnya teman sekedar teman. Nah itu pas ke Padang itu lu ada relasi atau ada yang ngajak temen lu gitu atau kayak gimana? Iya, teman gue, tapi nggak teman dekat gitu. Cuma sebatas kenal doang. Gue ke Padang, gue nyampe di Padang, malam nyampe gue langsung karaoke striptease. Walah. Bugil total. Ini gue cerita nggak ada yang gue, maksudnya nggak ada yang gue tutupin ya. Yeah. Itu gue dapat bayaran 900.000 sejam. Tahun 2010. Full Bugil. Udah gitu kan, emang gue jujur, gue dari dulu udah gede. Gue SD kelas 6 itu gue pakai BH 32. SMP 34, SMA 36. Lulus SMA itu gue naik 38, sekarang 40. Ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa saya. Lanjut. Aku soalnya kurang. Ini mau gue ini nggak edukasi cara membesarkan cara Anda. membesarkan. Langsung lah. Nih, Jajan gue kasih tahu. Beli di sini guys. Keluarga gue kecil-kecil bro. Maksudnya nyokap gue aja mungkin sekarang 34 kali. Empok gue juga kecil. Kenapa gue gede? Itu jadi pertanyaan besar. Lu nurunin siapa? Karena dulu ketika mandi tuh gue begini. Udah jangan praktekin gitu. dulu dah. Jadinya dia membesar dengan Gua ada kembali dah. Oke. Lanjut. Fokus kameramen, fokus ya. Lanjut ke ini, Po. Soalnya ini nanti yang kameramen editor takut pada nggak fokus. Akhirnya cepet lah tuh ya kan. Wah ini dia gede. Akhirnya gue dipanggil lah sama salah satu klub gitu kan. Akhirnya gue di situ dapat bayaran 45 menit 750.000. Itu bugil total, gue di atas meja bar. Tiang gitu. Enggak di atas meja bar. Pikir udah hayalan gue udah tiang ya kan gitu. Ini di sini minuman gitu. Jadi kalau gue bisa turun kalau ada orang kayak waktu itu ada Mas Jawa dipanggil. Mas Jawa kalau masih hidup, halo apa kabar? Oke. Halo. Semoga kamu tetap jadi orang dermawan. Dia tuh megang duit segepok segini. Itu gue tinggal ngambilin doang. Gila anjing tuh orang duitnya nggak ada habisnya. Mungkin dia kayaknya main forex kali. Kayaknya. Jadi slot bukan? Bukan. Slot lagi aja. Nah terus udah habis kayak gitu, gue di situ tuh sekitar 1 bulan. Itu gue ngerasain gempa waktu Mentawai. Mentawai tsunami, gempanya nyampe Padang, gue langsung udah gue mau balik, jangan sampai gue mampus di kampung orang. Lah gue belum sempet minta maaf sama emak gue, berarti. Terus? Surga gue itu, emak gue. Terus udah habis kayak gitu, gue balik ke Jakarta, gue masih sekolah lagi. Berarti berapa lama Po di Padang? Sebulan. Sebulan doang? Sebulan lu baru pertama kali ke Padang terus diajak kerja seperti itu. Dan pertanyaan gue, lu kenapa emang nggak bisa milih kerjaan yang lebih baik itu kok di sana? Atau emang lu terpaksa? Kan nggak ada orang yang gue kenal. Lu sedangkan lu makan lu tuh, lu kalau makan nggak mungkin nunggu, lu harus kerja dulu dong. Iya benar-benar.
Lu mau, lu nggak kerja nih seminggu, terus nggak makan seminggu, nggak mungkin bro. Nggak mungkin. Itu cara lu survive sama hidup lu sendiri. Cara gue survive sama bukan gue. Iya. Survive sama hidup gue ya kayak gitu. Karena memang nggak ada pilihan, ada mungkin pilihan. Cuman karena gue nggak punya relasi aja di sana, Iya. nggak punya, gue nggak membentangkan sayap di sana. Dan kebetulan circle gue, teman-teman gue yang gue kesana itu anak-anak malam, gitu. Seperti itu juga lah kayak gitu. Jadi ya kayak orang bilang kalau lu main sama tukang parfum ya lu wangi. Benar. Beda kayak gitu, semacam kayak gitu. Jadi lu apa yang lu kerjakan itu di mana circle lu. Benar. Kan gitu. Udah berarti dalam pribadi lu sebenarnya pun nggak mau lah ya. Nggak, gue nggak pernah menjudge. Makanya sampai saat ini gue nggak pernah menjudge seorang yang mau dia pakai BH sekalipun jalan, gue nggak peduli. Karena gini, gue bukan Tuhan yang bisa menjudge manusia. Bener. Yang pantas menghakimi manusia itu cuma Tuhan. Itu menurut gue ya, tapi nggak tahu karena setiap manusia punya pendapat yang berbeda-beda dan kita harus menghargai itu. Itu kalau menurut gue. Jadi kalau menurut gue kenapa orang kerja malam, dia pasti punya alasan. Iya. Entah mungkin ada orang tua, ada anak yang harus dia kasih makan, benar kan? Jadi gue nggak pernah mandang dia buruk. Banyak kok orang yang kerja malam ternyata dia buat menghidupin keluarganya, nyokapnya dia bahagiakan dibanding sama anak-anak yang masih kayak gue bagi duit tuh mak, gue bagi duit tuh mak. Masih jadi beban orang tua kayak gitu. Akhirnya balik lah ke Jakarta lagi. Gue balik ke Jakarta, gue sekolah lagi, gue nyampe tempat sekolah. Wah, gue diocehin sama guru BK gue. Oh, berarti itu masih sekolah Padang Masih ya? kelas 2 SMA. Gue diocehin sama guru BK gue bilang ya udah, kalau ibu mau ngeluarin saya nggak apa-apa keluarin. Gue dikeluarin, dikasih surat pernyataan keluar, mengundurkan diri, gue suruh ngisi di rumah. Selang 2 hari atau 3 hari gitu, gurunya datang lagi ke rumah. Dia bilang sama gue, kasihan teman-teman kamu nggak ada yang ngebimbing. Karena Tapi alhamdulillah itu gue apa, pinter. Oh, pinter. Gue pinter. Gue banggain diri gue lah. Nggak semua sisi di diri gue tuh guru. Guru. Iya, gue pinter. SMA atau SMK, Po? SMK, gue akuntansi dulu. Oh, jago hitung-hitung dong ya? Gue gak pernah pakai kalkulator bro. Oh. Buat gue gini, kalkulator aja masih dibikin sama manusia, masa otak gue kalah sama otak manusia. Cakep. Itu menurut gue. Iya, ya. Itu menurut gue ya. Apalagi kalau akuntansi kan hitungannya sampai MM-an duitnya nggak ada. Nggak ada, cuman teori doang ya. Yang dihitung duitnya nggak ada. Tapi di waktu maaf nih Po, di SMA itu lu udah pakai gitu atau Belum. masih sekedar Dan gue masih saat itu walaupun gue narik kritis, gue masih perawan. Oh. Karena dulu nyokap gue bilang kalau orang ciuman aja bisa hamil. Jadi gue takut. Gue keluar dari sekolah baru nggak perawan. Jadi gue emang cerita belak-belakan aja. Iya benar-benar. Dan gue nggak pernah open BO. Karena gue nggak bisa sama orang yang gue nggak suka. Oke. Bahkan pernah kejadian gue sama tamu gue dibawa ke hotel, gue bilang mau ngapain? Ya ayo ngapain? Terus dia bilang aku nih ngeliat kamu. Okay. Terus gue bilang gue nggak bisa kayak gitu kalau sama orang yang gue nggak suka. Karena dia di depan gue sambil ngeliatin gue masih pakai baju full. Dia sambil dia bayar gue 1.200.000. Tapi itu juga nggak ngapain? Enggak, sumpah demi Tuhan. Berarti lu menjaga itulah ya? Bukan menjaga, emang gue nggak munafik, gue doyan, tapi gue nggak bisa kalau gue nggak suka. Sama orang. Gitu. Kayak gimana hasratnya tuh nggak ada. Sit, man. Serius, emang lu bisa ngirim sama orang kalau lu nggak suka? Enggak kan? Iya bener dong. Benar banget setuju. Minum biar fokus Leng. Gue takutnya lu ngegeliat gimana gitu Leng. Ini lu Oleh dari tadi tuh ya, pertama kan duduknya begini, sekarang udah begitu. Ya lihat itu maksudnya apa? lu gerah Dari kiri kan? Aduh. Enggak, takutnya ada yang sempit. Konsentrasi Leng, konsentrasi. Kita lanjut ya. Ingat di rumah. Iya, gitu. Harus syuting di rumah. Tapi kan ini nanti mati kamera Lex Times. Enggak. Enggak canda ya. Ntar mikirnya enggak, gue enggak ada. Nah, balik ke SMA. Kita balik ke topik aja. SMA. Langsung tinju. Langsung gua. Ya lu jangan pulang-pulang anjing. Tidur di luar lu 2 bulan gitu. Mending kalau tidur di luar doang langsung di lu. Ya enggak, sama gua macam-macam aja. Fokus. Nah, SMA kelas 2. Tapi lu enggak sampai lulus, Po. Enggak, gue cabut. Kenapa emang, Po? Katanya lu kan lu pintar. Di situ gue udah tahu caranya nyari duit maybe. Oh. Gue kira kerja malam, oke, maksudnya cuma sekedar kayak nemenin minum, LC. LC, main karaoke gitu. Iya, cuma sekedar itu udah tuh. Maksudnya lumayan lah buat kehidupan sehari-hari, buat ngasih nyokap gue kayak gitu. Sampai gue sempet ya dengar omongan dari tetangga gue kayak, jangan mau ya, Kori mah duitnya duit haram. Gue panggil tukang bakso, lu pada mau makan gak gue bayarin, bahkan yang ngomong kayak gitu gue bayarin. Pas dia lagi makan gue bilang, tuh duit haram yang lu makan. Gue gitu, gue orang enggak yang enggak, gue enggak gitu.
Toh lu duit haramnya lu doyan kok makannya. Iya benar. Gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Toh karena gue merasa kenapa gue nggak pernah menjudge seorang yang di dunia malam. Kan dia nggak ngerugiin gue dong. Iya benar. Bukan punya gue yang dipakai sama dia buat ngelon. Punya dia sendiri, jadi hak dia lah. Iya. Udah lah kayaknya gak mau bahasnya malam-malam dulu. Gue jadi bingung. Nah, setelah itu perasaan nyokap pas lu keluar sekolah gimana kok? Sakit lah pasti, nggak ada orang tua yang nggak patah ketika tahu anaknya kayak gitu. Cuman gue bilang sama nyokap, gue tanggung jawab sama apa yang gue lakukan. Dan itu gue buktikan. Walaupun mungkin cara gue buat sayang sama nyokap gue salah. Gue akui itu, nggak ada yang benar. Sekalipun gue tidak menjudge seorang yang kerja malam, tapi gue tahu itu caranya salah. Dia bisa melakukan hal yang lebih baik. Cuma mungkin hal paling cepat untuk mendapatkan uang saat itu yang gue pikirkan itu. Kayak gitu lah ya. Makanya gue nggak mau menjudge karena gue pernah ada di posisi itu. Benar. Gitu. Nah itu berapa tahun kok di dunia LC seperti itu? Sampai 2014. 2 tahunan? Apa 3? 4 lah. Kan dari 2010. Di Padang tuh gue 2010. 4 tahun. Terus akhirnya karena gue punya lambung gue udah kacau, lambung gue luka. Akhirnya ditambah gue ketemu circle gue yang ke arah narkoba. Dari situlah gue yang namanya, sebenarnya kalau narkoba gue udah ngerasain sabu dari 2010. Udah kenal lah maksudnya, tapi just user. Gue cuma jadi pemakai aja. Enggak menyadar. Belum sampai di edik lah gitu. Iya. Edik tuh kan pecandu jatuhnya. Gue gak pernah sih ngerasa jadi pecandu, pernah sih waktu gue jadi pecandu. Halalkan segala cara. Yang penting dapetin itu lah. Bangsat tuh bahan tuh. Bangsat emang tuh. Anjing lu. Merusak itu. Apa sih lu ada? Tapi lu enak. Saat enak itu. Saat itu. Saat itu. Ingat. Saat Gua itu. udah enggak sekarang ya. Udah enggak. Tes urin. Boleh sekarang, siap. Udah enggak. Nah, terus kayak berarti lu selama 4 tahun menjalani kehidupan malam ya, LC dan lain-lainnya. iya. Nah, setelah itu lu barulah terjun ke dunia Narkoba. Sebenarnya kalau untuk jadi pemakai udah dari 2010. Tapi sekedar gue, ya maksudnya nggak rutin. Kalau misalnya ada dikasih, ya udah. Karena gue, karena gue sempat tampil OD di Miles dulu 2011. Udah kena overdosis? Iya, jadi dari jalan itu gue udah pertengahan jalan gue udah neken setengah. Nyampe di lift pecah. Boti. Panda tuh dulu. Panda. Enggak pertengahan sih, udah mau nyampe. Udah nyampe 3/4 berarti jatuhnya. 3/4 jalan udah mau nyampe. Gua neken dulu. Nyampe di lift pecah. Terus neken lagi. Jadi gue tuh nggak kayak orang-orang di bawah joget, enggak. Gue tuh cuma di table aja begini. Pala tuh kayaknya udah geleng-geleng juga, kayak masih kurang kenceng aja. Turun dari table, wah gue udah nggak bisa ngeliat orang nih. Jalan sepoyongan, toilet di mana? Nyampe di toilet ternyata gue 1,5 jam anjir di kamar mandi. Ngapain? Tarik-tarikan sama malaikat. Yes. Jangan dulu ya kan, jangan dulu, dosa gue masih banyak. Udah betot-betotan lah tuh sama malaikat. Alhamdulillah ada yang ngeliat. Maksudnya teman gue masuk dobrak, kok lama banget di kamar mandi, pikir teman gue gitu. Udah curiga kali ya. Akhirnya gue dibawa balik, diminumin, dihantemin susu beruang. Tapi nggak sampai ke rumah sakit? Enggak, alhamdulillah. Semenjak itu gue udah nggak mau lagi nyoba berbagai jenis obat-obatan. Tidak, paling kayak gitu doang. Tapi cuma sekedar pakai aja, nggak sampai gue jualan. Nah, jualan itu di 2014 gue punya geng namanya Al-Qaeda. Al-Qaeda. Ya. Teman lebih dari sekedar materi. Itu slogan geng gue. Itu isinya ada sekitar 10 sampai 13 orang. Cowok cewek? Gue cewek sendiri. Gue dipanggilnya ibu negara. Anjay. Gue perempuan satu-satunya, dan gue nggak pernah mengizinkan ada teman gue mau bahannya sebanyak apapun dia bawa cewek. Karena buat gue cewek identik sama cepu. Itu pertama. Jadi ketika dia bawa cewek, gue pasti ngamuk-ngamuk. Ngapain lu bawa cewek buat STM-an? Mau gue, kalau lu emang pengen lu jual bahan, lu pesen. Iya, cuma 300.000 paling. Mahal-mahal gope, lu aman. Nggak bakar bareng. Iya, kalau lu lagi bakar bareng, lo udah ketangkap duluan. Bukan gope cuy, 50 juta paling enggak. 2 kali ruginya ya. Berarti lu udah enggak, bahan habis. Duit habis. Orang tua. Aduh, garuk-garuk aja udah berarti. Makanya gue gak pernah mau. Berarti di geng lu tuh udah haramin lah kayak gitu ya. Gue selalu marah-marah. Jangan lah ya. Iya, gue selalu marah-marah gitu.
Dan kenapa gue nggak kayak gitu, nggak maksudnya nggak STM, mau sewakasnya gue, alhamdulillah dulu circle gue tuh nonstop gitu, nggak ada yang kosong. Jadi Ada karena terus 13 orang itu, antara 10 sampai 13 orang itu pasti ada salah satu tuh ada yang megang. Jadi dulu tuh gue mau apapun harus kena tiap hari, mau itu mau pokoknya gue harus make tiap hari. Jadi kalau udah malam nih kita disebutnya kebina resah. Benar. Wah udah yang itu kan kita punya grup nih namanya Al-Qaeda. Fotonya foto orang lagi jihad. Salah satu temen gue udah meninggal, paru-parunya bolong dua-duanya. Banyak kali. Kayak gitu ya. Banyakan kali. Banyakan. Jadi ya gitu. Semoga tenang dalam sana banget. Amin. Sayang lah gue sama temen-temen gue, sayang banget ini. Sampai saat ini kalau dibilang sekalipun gue sudah tinggalin circle itu, Akhirnya lu barulah tuh ya terjun jadi pengedar. Iya. Apa yang pertama kali lu edarin? Kalau ngedarin dulu pertama kali Sabu. gue turun, kan gue dulu nyaloin dulu kan, gue di tester ngantar bahan sampai ke Jakbar. Skillannya kurang apa enggak, ternyata enggak, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya gue pertama kali tuh nggak ada yang namanya, ini kalau bandar dari nol ya, udah gitu tanpa DP kayak gitu-gitu tuh gue enggak. Gue pertama kali dikasih ngerjain seji. Lu bayangin seji jadi berapa duit sih? Yang paling enggak untuk pakaian doang. Iya benar. Terus naik ke 3, naik ke 5, ke 10, 20, 25 kayak gitu. Berarti benar dari awal lu ya? Iya, jadi justru yang sering lebih cepat ketangkep itu yang langsung naik. Langsung gede gitu. Karena dia kalau main narkoba itu ibarat orang jalan kayak ngeraba. Itu di depan ada lubang apa enggak. Tapi kalau lu yang belum tahu ilmu dasar-dasar lu buat main narkoba tuh cepet buat kenanya. Gue dulu waktu megang narko, kenapa alhamdulillah aman selama 11 tahun, gue gak pernah percaya siapapun kecuali Tuhan, bahkan orang tua gue sendiri. Gue pernah TO 3 bulan gue gak pulang, gue teleponin sama nyokap gue, lu pulang, gue butuh duit, gue gak punya duit, ntar kalau transfer. Cuman itu, gue gak pernah mau pulang kalau disuruh. Gue pulang tuh tiba-tiba aja gitu. Gue pulang tuh gak pakai apa? Pakai sweater tulisannya acap hadapi kami dengan tangan kosong. Anjay. Maaf ya Pak, sekarang udah enggak Pak, saya tobat. Aduh, jangan lagi. Dulu kayak gitu. Oke. Jaket gombrong, wah parah dulu. Gue dulu masih berani ngebaks di jalan, ngetawain orang, ngeludahin orang di jalan. Gue masih berani kayak gitu. Sekarang aduh, gue pikirin anak gue kalau gue ngapa-ngapa anak-anak gue misalnya apa, bapak kagak punya, tahu lupa hidup sama mampus. Kayaknya sih mati, mungkin ketabrak kereta, hancur berkeping-keping. Aduh. Karena jasad dan kuburannya tak ada. Oke. Gitu. Gue gak ngerti dah. Ini korban sakit hati suami aja. Drama-drama percintaan. Dan tuh coba Nah, terus abis itu konsultasi sama Kak Jika kalau untuk drama-drama percintaan nih. aku mau nanya ini dong, pada saat kamu pakai narkoba itu pasti kan ada sakau gitu, kayak pasti kan di posisi narkoba kan kamu sakau tuh pasti. Nah, apa yang kamu lakukan gitu? Nangis, Terus apa lagi? nangis, jerit-jerit, sakit. Tapi kalau kalau orang bilang dia sakau, sakit, bohong. Gue mengklaim lu bohong, lu cuman tipu-tipu anjir. Ngotak doang lu supaya dapat bahan. Bener gak? Nipu orang tua lu, mode tipu-tipu. Tapi kalau sinte, gue bisa akuin iya. Karena gue merasakan itu. Anjing, gak bisa makan, keringat dingin, kaki pada dingin, terus bawaannya pengen marah-marah, ngamuk, semua jadi satu. Rasanya resah, gelisah, basah. Itulah. Wah, pokoknya Kita kasih di sekolah ya. pokoknya resah, gelisah. Ya betul. Bisa putar lagi itu. Bisa kasih di sekolah. Tapi dengar-dengar tuh kayak kamu pas lagi kayak rekto gitu, nyuri-nyuri gitu. Itu pasti. Orang-orang yang pakai sinte banyak yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah karena gue tipe kalau orang yang kayak, kalau cowok kan katanya punya cowok rambut pendek langkah banyak, langkah panjang. Cewek rambut panjang langkah pendek, gue enggak. Gue punya 1001 cara buat mendapatkan uang tanpa harus merugikan orang lain. Maksudnya dalam konteks gue tidak ngambil gitu, nggak nyolong. Nggak nyuri lah ya. Tapi ada terus. Karena apa? Gue banyak dipercaya orang. Karena gue nggak pernah nipu orang, jadi alhamdulillah gue dipercaya sama orang. Jadi kadang udah gitu circle gue kan orang-orang kayak gitu. Jadinya ada aja gitu yang kayak, Kor lu mau nggak? Gue ada nih. Kor lu mau nggak? Gue ada nih. Nawarin lah ya. Alhamdulillahnya teman-teman gue, makanya gue bilang mau seburuk apapun orang mencat teman gue, mereka orang-orang baik.
Sampai detik ini mereka orang-orang baik. Nah, dampak narkoba itu di hidup kamu tuh seperti apa sih? Banyak lah, menghancurkan segalanya. Gue nikmatnya 11 tahun. Nikmatnya dari duit. Gue tinggal telepon, tolong ya bawain gue gini ntar gue bagi. Iya po. Nurut. Orang kalau gila narkoba, gue suruh nyebur jurang juga mau dia. Iya. Apalagi Iya. wah itu kacau. Sinti apa sih? Dari semua Tembakau sintetis. Jadi gue cerita edukasi aja. Baku yang mana? Gua- lebih parah lagi. Gue open aja di sini ya. Maksudnya gue tidak menyebut oknumnya, tapi gue hanya menceritakan cara bentuk kayak gitu-gitunya. Karena gue pernah sampai di titik bikinnya gitu. Oke. Dia itu kayak lu pasti tahu kan tembakau lingwe, linting dewe gitu lah kayak gitu. Itu Tingwe. ada tingwe. Itu ada yang Tapi bukan. bentuknya bako, Serabut. ada yang serabut. Tapi kalau untuk sekarang lebih banyak yang serabut karena serabut itu lebih cepat buat ngeresap bibit itu yang disemprot ke bahan itu. Ada berbagai macam bibit, itu ada yang serbuk, ada yang selai. Biasanya ada yang, pembuatannya itu ada juga yang harus dia dimasak dulu pakai api kecil, pakai gelas kaca kayak gitu. Apinya itu kompornya itu kompor gunung. Ya, portable. Gak bisa pakai kompor gas kuantum, gak bisa lu gosong. Nah, buat para viewer ini bukan untuk kayak kita. Bukan lu bisa itu enggak. Ini gua edukasi aja. Cuman kayak perjalanan hidup dari seorang. Suatu hari nanti lu melihat orang yang seperti itu, berarti cara dan siasat yang harus lu lakuin adalah menjauhi gitu. Ini gua ngasih tau ciri-ciri orang yang di dunia kayak gitu tuh kayak gitu. Ya maksudnya yang dia beli itu ya itu. Pokoknya Aileen Natania Gavrila anak mama sampai saat ini. Kenapa? Kan mama ditonjok bibirnya sampai berdarah-darah sama Doraemon. Panggilnya Doraemon. Jadi sampai pacar gue yang sekarang tuh ngomong traumanya segitu dalamnya. Itu sampai kayak nanti kalau kakak udah gede kakak cari Doraemon, kakak tonjok biar berdarah bibirnya. Berarti maaf nih saat suami lu nganiaya lu lagi gitu.